Hai guys. Hai guys. Hai. Hai. Sore. Iya lagi aku live sore. Hai. Terima kasih Kak Aralisan titik emas batangnya. Hai guys. Oh, mau pakai kacamata ini dulu. Bentar ya guys. Bentar ya guys. Wait ya guys. Wait. Oke, I'm back. Kalian mana di luar? Iya dia nggak ada di sini, di luar kan. Halo guys. Iya happy Christmas Eve. Kalian ada yang pergi makan gak malam Natal ini? Aku nggak ada sih jujur. Aku kayaknya besok pas Natal baru ngerayain. Malam ini aku nggak mana-mana guys. Aku besok gerejanya. Yes, aku gereja di hari H. Jadi kalau kalian, aku nggak ada ibadah malam Natal. Maksudnya Christmas Eve nggak ada. Aku di hari Natalnya nanti. Berarti besok. Besok, iya besok. Gak lagi, aku lagi gak pasang pohon Natal. Tahun ini aku gak pasang pohon Natal. Aku juga gak pohon Natal yang gede gitu loh guys. Emang pohon Natal yang buat di meja tengah gitu. Aku yang gak pasang, tahun ini gak pasang. Kue Natal banyak lagi. Iya lagi, kue Natal tuh banyak banget guys. Tumben gak jadi Dino. Capek jadi yang bukan manusia guys, jadi manusia aja please. Tapi aku masih ada matcha yang tadi aku beli. Minum matcha kayak minum air tau. Maksudnya kayak cepet-cepet abisinnya. Tadi aku hampir pas beli matcha tuh aku hampir lupa notes buat gak pakai gula, sumpah lupa banget. Karena biasanya kalau misalnya setiap aku beli matcha tuh pasti bilangnya iya kok kan nggak ada tambahan gula gitu. Masih ke Amar mas batangnya. Jadi aku kayak oh iya kalau gitu ngapain ngomong lagi, terus aku lupa. Terus pas aku tanya ternyata bener itu biasanya masih ada tambahan gula. Yang ini ada tambahan gulanya. Terus aku langsung rasa bersyukur banget karena belum dibuat. Matcha emang enak-enak guys, enak-enak matcha enak. Makan malam dulu. Oke, selamat makan. Makasih Pak De, Mas batangnya. Iya, aku gak kemana-mana guys hari ini, jadi aku bisa live. Besok aku nggak tahu deh aku bisa live atau enggak. Let's see ya, kalau besok bisa live aku live, kalau gak bisa berarti skip.
Ada lagi dong, kemarin kan pilong ya, sekarang polong. Poni berpipi bolong. Oke. Pasyong. Yes, pasyong. Ya kan baru lagi aja. Mantap tak ayah. Aku ucapin siapa tahu besok ngeliat. Terima kasih sama Rata juga untuk kalian yang merayakan. Terima kasih Pak Dea Mas Batangnya. Live kok live. Masih sepi emang. Oke. Semangat yang lagi melakukan kegiatan. Iya, pasyong guys, pasyong. Karena lagi aku lihat ada beberapa editan pakai lagu fashion buat apa namanya? Buat tim passion. Iya ya. lucu. Pink banget mukanya, masa sih? Di tempat aku nggak pink loh guys. Udah cocok emang. Oke. Dimana hijaunya? Kamu Avatar udah ketemu belum? Sebenernya ini guys, kamu Avatar aku tuh bukan di buku, aku notes dulu di HP aku. Cuma aku belum nyari lagi. Ada itu lucu banget. Ya aku baru cerita di PM ya. Kayaknya aku harus cerita kayak di sini juga deh biar tau. Jadi guys, kan aku suka banget sama Avatar ya, Avatar yang biru. Dulu saking sukanya, aku tuh punya kamusnya sendiri, kamus bahasa Avatar. Itu tuh aku simpen guys. Terus aku hafal beberapa kata-katanya, artinya. Jadi kan walaupun di film ada subtitlenya ya kata-kata yang mereka ucapkan kan. Jadi nggak ditranslate yang bla 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 artinya ini dalam bahasa manusianya, nggak ada kan. Nah walaupun kayak gitu tapi aku tahu artinya guys. Jadi aku nggak bisa nyebut ya, aku nggak bisa pelafalannya, pronunciationnya aku nggak bisa. Tapi kalau misalnya aku nonton terus ada subtitle itu, aku ngerti dia maksudnya ngomong apaan. Lucu banget sumpah. Sastra Avatar ya kayaknya. Makasih Kamin Coko. Untuknya aku bisa deh guys. Itu karena kemarin tuh ada beberapa bahasa tuh kayak. Terus apa sih namanya? Iya bahasa manusianya. Terus juga aku tahu beberapa nama makhluk-makhluk yang ada di sana kan, dia tuh kayak ada yang makhluk yang di laut, ada yang terbang gitu-gitu juga kan. Itu aku tahu beberapa nama-namanya. Terus kayak gitulah. Kan kadang nggak dijelasin lagi ya ini tuh makhluk apa artinya gitu-gitu kan. Gitu-gitu. Bisa seru. Aku butuh lebih lama deh kayaknya. Makasih Kak Adam Fadel cendrawasinya. Nanti Avatar 4 masih lama ya, tapi katanya udah di ini ya. Apa Avatar 4 sama 5 bakal ada kan, udah dijadwalkan, cuman gak tahu bakal ganti nggak guys tahunnya. Kayak sedih banget, lama banget guys, aku gak bisa. Kayaknya kalau misalnya aku ada kesempatan nonton, aku bakal nonton semuanya lagi deh. Avatar 4 kayaknya kamu udah astaga. Ya modal itu lama banget sih jujur, emang itu kayak lama banget deh. Penantiannya sangat lama guys, selama itu. Kalau nggak salah, iya tahu lama banget. Kalau nggak salah, aku tuh pas lagi suka-sukanya sama Avatar beberapa bulan sebelum aku daftar audisi deh, seingat aku. If I'm not wrong ya. Pokoknya fase aku suka Avatar tuh lumayan lama, berbulan-bulan guys. Jadi berbulan-bulan itu sebelum aku daftar audisi. Aku ingat banget sumpah. Soalnya notes terakhir di HP aku tuh itu yang paling panjang tuh notes tentang Avatar terakhir kali. Terima kasih Kaminanda Mas Batangnya.
Aku lupa lagi Avatar kedua tuh tahun berapa sih? Masa sih chapter terakhir yang keempat? Kata ada yang kelima juga. 2023 ya? Iya berarti iya gak sih? Lupa lagi, pokoknya gitu lah. Seinget aku ya. Maybe Avatar biru. Avatar 5 2031. Gak kebayang guys, sumpah Avatar, aku suka banget Avatar. Iya, ini tumbuh berkembang bersama Avatar juga deh kayaknya. Tapi emang Avatar keren sih. Dulu aku juga salah satu lagu yang paling sering aku denger tuh yang OST-nya, yang Neytiri tuh nyanyiin lagunya. Aku bingung juga kenapa aku bisa sesuka itu sama yang dinyanyiin. Aku gak tahu tuh jadi OST-nya apa enggak, cuman kayak keren banget guys soalnya musiknya. Jadi tuh ada yang Neytiri nyanyiin, ada juga yang OST-nya kalau nggak salah. Kalau yang Neytiri nyanyiin jujur ada bahasa yang belum masuk ke kamus aku, jadi aku nggak tahu semua bahasa Avatar ya guys, cuma beberapa kata-kata doang. Tapi kalau untuk merangkai kalimat kayak aku masih kekurangan kata, jadi kayak dikit. Oh, mau tertarik Avatar kenapa? Karena awalnya kayak ngeliat kayak ini film kok lama banget. Sebenarnya aku awalnya belum nonton Avatar yang pertama guys, tapi pas ada berita kayak oh bentar lagi ada Avatar kedua gitu kan, tapi itu masih belum ketahuan kapan keluarnya kan film itu kan. Jadi kayak ini apaan ya Avatar kedua, terus kayak banyak yang spoiler tuh katanya filmnya tuh 2 jam gitu kan. Terus kayak film kenapa lama-lama banget, aku bilang kan kayak ini film apa kok bisa lama. Terus aku kan nge-search gitu kan Avatar, ternyata filmnya udah lama tapi aku belum pernah nonton. Terus kayak yaudah deh aku nonton. Terus pas aku awal nonton Avatar yang pertama kayak menarik banget gitu kan, udahannya tuh padahal belum pasti waktu itu tuh tanggal berapa kan keluar sih Avatar kedua, tapi aku udah yang kayak wah ini harus cepet-cepet keluar sih, karena yang Avatar pertamanya bagus banget, menurut aku bagus banget. Jadi kayak gak sabar kan di situ. Karena aku nungguin Avatar yang kedua, itu aku ngulik banget tentang Avatar guys, tapi di situ aku belum dapet terlalu banyak bahasa Avatar. Yang pas yang kedua, di Avatar kedua itu aku baru banyak dapetnya. Di situ aku kayak wow, memang Avatar kedua tuh sangat-sangat bagus sih menurut aku, sangat memanjakan mata ya ininya. Iya ya, Avatar 1 aku masih 1 tahun ya, makanya kan lama banget. Jadi kayak tapi yang pertama aja udah lama sebagus itu guys. Terima kasih Kak Winanda Mas Batangnya, yang pertama aja sebagus itu masalahnya. Jadi kayak harus makan kan, makan udah sore nggak sih? Avatar 4 2029. Sedih banget. Kalau ke Avatar kelimanya 2031 sih nggak apa ya, beda dikit doang ya. Avatar keempat 4 jam, Avatar kelima 5 jam. Guys, aku dibilang FOMO Avatar guys, so sad. Kasih tahu guys. Berlumut nunggunya ya kan. Kasihan terusan, lucu lagi. Tiba-tiba aku pikiran, gara-gara Avatar aku pikiran ini tahu, Halloween, gak tau kenapa ya. Soalnya pas yang Avatar yang ketiga ini keluar tuh banyak yang
bikin kayak kostum avatarnya kan. Aku nonton kayak keren banget jujur. Terus aku pikiran Halloween tiba-tiba karena kostum. Ngomongin kostum, guys, aku kayaknya kalau Halloween pengen ini deh, pengen cosplay bukan jadi avatar. I mean kayak pengen cosplay aja pas Halloween. I don't know yet. Kayak seru gak sih? Karena kan Halloween tahun ini aku nggak gimana ya. Jadi kiri? Enggak dong, aku nggak mau jadi avatar guys. Apa ya? Enggak. Aku bingung mau jadi apa sih tapi. Kayak aku ketinggalan juga soal anime kan. Jadi kalau misalnya anime aku juga nggak tahu apa. Menjadi spider. Memang mau dong. Gak mau jadi biru-biru. Ngapain? Guys, aku mau nanya deh sama kalian yang ngedit video. Maksudnya yang bikin video buat jadi konten gitu, entah editan, ngerti gak sih editan, entah ya apapun itu deh bentuknya, mau jedak-jeduk kayak apa kayak, tahu kan maksud aku kan, yang emang ngedit buat ambil klip-klipan buat dimasukin ke TikTok, tapi bukan mentahannya aja kayak klip aku live terus di post gitu, bukan, maksud aku yang diedit pakai musik yang ada transisinya, kalian tahu kan yang kayak gitu. Nah ya tahu kan, bukan clipper, emang editan yang buat bikin transisi gitu-gitu, ngerti kan maksud aku. Nah, kalian tuh lebih prefer ngambil video atau ngambil foto buat diedit kayak gitu? Karena kan aku kayak ngeliat beberapa kan, beda-beda, ada yang ntar nyelipin foto dulu depannya, ntar baru ada kayak video cuman 1-2 detik, ntar di mirror lagi jadi hasilnya bisa lebih dari 2 detik. Jadi kayak aku penasaran kalau kalian sih lebih prefer yang mana? Karena kayak beda-beda guys, ada yang ngambil foto semua, mungkin karena video terbatas kali ya, tapi ada juga yang video tapi kayak cuman sebenarnya itu klipannya cuman 2 detik, tapi karena di mirror terus di reverse gitu bisa jadi 4-5 detik. Karena itu biasa kekurangan ini juga gak sih, atau emang model transisinya atau no? Kalau kalian tergantung ya kan, sebenarnya video kan, dari masuk akal tuh video, menurut aku juga. Tapi kalau video tuh gimana ya, soalnya kan rata-rata kita ngepost kan foto ya. Kalau misalnya video yang keren-keren gitu, TikTok paling ya, kalau misalnya kita ngepost TikTok tapi yang emang vibes-nya tuh masuk ke lagu yang mau diedit gak sih? Foto jedak-jedak. Oke. Aku jadi kayak penasaran aja. Soalnya beberapa kali lewat kan video, terus tapi ada foto, ada video juga. Jadi kayak apakah ini dibarengin sama foto karena kekurangan videonya kah, atau emang konsepnya kah, atau gimana? Aku udah nggak ada foto konser guys. Aku aku lupa bilang di sini ya, aku bilang di PM deh, aku nggak ada foto konser guys, sudah habis. Paling aku adanya foto foto pas yang buat jadi kayak apa sih namanya itu, aku lupa, itulah pokoknya. Soalnya aku kenapa nggak banyak foto pas konser, aku jadiin video guys, soalnya itu buat nanti konten ini aku sih. Aku nggak banyak foto pakai isunya gitu-gitu kan, pakai save bukunya nggak banyak, karena aku ngambilnya video pas itu karena buat konten. Nah, aku juga mau bikin konten guys, bukan kalian yang mau bikin konten, saya juga mau bikin konten, makanya aku ambilnya video. Konten creator ya kak, iya. Iya kayak buat
vlog daily aja sih. Ya lagi aku kemarin ngomong di live, aku ngomongnya di PM doang. Masih banyak yang minta soalnya. Ya guys, jadi aku ngambil video karena buat daily vlog pas konser gitu nanti. Literally war, ya lagi Rifka. Masak videonya apa kak? Daily kak? Daily. Aku jadi kulineran lagi. Kulineran kapan ya? Jujur aku lagi kayak nggak banyak makan gitu loh guys. Maksudnya lagi nggak nyoba-nyoba makanan. Jadi aku mau kulineran juga bingung. Lagi nggak kepengen makan apa-apa. Masalahnya aku jadi bingung mau kulineran apaan. Hai. Aku ada guys, jadi kan kemarin tuh ada sempet postingan makanan jadul gitu kan. Makan Indonesia tapi jadul. Sumpah aku nggak tahu namanya, tapi tuh kayak kelihatannya menarik banget jujur. Aku ntar mau search. Tapi dia ada kuahnya gitu loh, tapi kuahnya nggak yang kayak kuah banyak gitu, kayak bukan ronde. Kalian tahu ronde kan, bukan yang kayak gitu, tapi kelihatannya yang kayak manis gitu loh, tipe yang manis, ada santannya kelihatannya ya. Aku nggak tahu tapi namanya apa. Jadi itu kayak penasaran, itu warnanya cantik banget, kayak lucu aja sih sebenarnya. Warnanya nggak tahu sih, kayak warna-warna ininya ronde, kalian tahu kan yang bulat-bulatannya kan, tapi bukan ronde, kuahnya bukan itu. Nah aku nggak tahu. Iya, kuahnya bukan jahe. Nah jadi aku nggak tahu guys. Ntar aku mau cari, aku ada fotonya, nanti aku cari deh kayaknya di Google. Aku penasaran banget, karena itu kelihatannya enak. Apa namanya, kuahnya kayak ada santannya gitu loh, kayaknya kelihatannya, soalnya kayak putih, kayak santan gitu deh. Serabiknya bukan deh. Kayak bukan itu deh. Nanti ya guys, aku lihat dulu. Oke. Biji salak, bukan. Ih, aku mau makan biji salak deh. Biji salak nanti ada ya pas puasa ya? Ada kan? Ada nggak? Ada nggak? Nah ada. Oke. Aku mau biji salak. Kalian rebutan nggak sih tapi biasa biji salak? Makanan kesukaan kalian pas buka puasa apa guys? Kayak takjil yang paling aku suka biji salak deh. Biji salak tuh yang ada pisang kan? Yang ada singkongnya, yang kayak ubi gitu kan. Oh itu kolak. Biji salak yang mana dong? Berarti aku gak suka biji salak kalau gitu. Aku sukanya kolak. Biji salak yang mana ya? Yang bulat. Yang bulatnya tuh namanya biji salak, terus campurannya namanya kolak kah? Biji salak ada di dalam kolak gak? Bulat. Enggak ada lah. Dia ada atau enggak? Tapi kayaknya yang biasa aku makan ada deh guys. Mungkin ya. Dia terbuatnya dari apa guys biji salak? Maksudnya main ininya apa?
apa bahan dasarnya si biji salak. Oh, tepung doang. Really? Ini enggak apa ya? Dia agak chewy gitu kan, teksturnya kan. Warnanya kayak coklat, orange coklat gimana gitu. Ada ubinya kan? Ya. Iya. Itu aku suka. Tapi biasa aku makan itu di dalam kolak, guys. Jadi di kolaknya tuh ada si biji salaknya. Jadi bisa ada pisang, ada singkong, ada biji salaknya. Iya, itulah pokoknya. Nah, iya itu. Tapi yang aku makan cuma biji salaknya doang. Aku gak suka pisang digituin, ngerti gak sih, maksudnya dimasak kayak gitu aku kurang suka, guys. Bukan selera aku. Jadi biasa aku makan biji salak sama singkongnya doang. Karena apa ya? Aneh aja rasanya, jadi kayak pisangnya asem gitu. Bukan selera aku sebenarnya. Kolak matcha ada, sumpah mau pesan biji salak. Iya nanti deh kayaknya, nanti mau deh. Nasi pisang hijau, jujur aku udah lama banget terakhir kali makan itu, jadi kayak rekomen tuh nyari, cuma nggak tahu di mana. Ini tau gak sih ada es pisang hijau? Tunggu nih, aku tanya dulu nih daripada ntar salah lagi, siapa tahu aku salah ngedeskripsiinnya. Es pisang hijau tuh yang ini bukan, yang pisang ditutupin pakai inian warna hijau, terus dessert-nya tuh pakai apa ya, aku juga nggak tahu kuahnya apa, tapi dia bukan yang kayak kuah gitu kan, ya kan itu. Nah itu sempet ramai, guys, es pisang hijau yang versi modernnya. Jadi nggak dimakan khusus pas lagi iya ya, nggak khusus sih, tapi kayak ada yang versi modernnya, tahu kan pokoknya kan. Itu tuh menarik banget, guys, itu lucu banget. Jadi pisangnya kayak bagus kayak di kartun gitu, karena saking kayak lucu. Apa kayak sirup? Jujur aku lupa banget lagi. Aku pengen banget, tapi kayak gak tahu. Aku pengen yang versi modernnya gitu, guys. Itu lucu banget, sumpah. Itu gemes banget karena apa ya? Nggak tahu, guys, kan harus lihat es pisang hijau versi modern. Aku nggak tahu sih itu bakal ketemu nggak dengan keyword itu, tapi harusnya ada sih, karena dia ya kelihatannya modern aja gitu. Keren. Prank call, ngapain kita prank call? Why? Terus apa lagi ya? Tadi tuh aku ada satu makanan lagi, guys, tapi aku lupa namanya. Oh iya, pisang goreng pakai sambal. Dulu aku pernah bahas, guys, tapi kayak orang tuh ada yang kaget pisang goreng pakai sambal. Aku pertama kali aku juga kaget, guys, pisang goreng pakai sambal tuh kayak hah, beneran yang kayak hah gitu kan. Tapi ternyata aku kan dikasih coba kan sama oma aku, pisang goreng pakai sambal roa. Itu enak beneran, guys, I promise. Itu enak banget, sumpah. Kalian harus coba. Pakai sambal roa ya, bukan pakai saus gitu. No. Pakai ikan roa, sambal ikan roa maksudnya. So good. Gabin nggak suka. Enak, guys, beneran enak. Itu nggak aneh loh. Iya, semuanya aku suka. Ya, kenapa tidak? Kue putu suka. Klepon suka. Klepon tuh tunggu. Klepon sama kue putu mirip-mirip kan, guys, warnanya. Kalau kue putu tuh yang dia tuh bunyi biasanya, kalau yang jualan tuh bunyi si tempat masaknya.
Kalau klepon tuh yang bulat kan? Klepon tuh yang bulat kan? Nah, iya ya. Aku suka dua-duanya. Kalau misalnya kue putu tuh biasa gulanya dipisah gak guys? Atau di dalam juga? Dalam juga ya, oke berarti. Oke. Ayo guys, lagi guys. Enak. Bentar guys, lagi azan, kita kecilin dulu. Tempat aku lagi azan. Kedengeran gak sih guys? Makasih Kaleo mas batangnya. Beneran? Oke. Di tempat aku masih azan. Oke, masih deh. Really? Oke, masih gak sih? Masih deh guys, ya gak sih? Enggak ya? Udah kah? Jujur aku gak tahu berapa lamanya sih guys, tapi aku kalian bilang udah oke. Nih guys, jadi aku mau cerita. Ini gelang aku dikasih sama Nina tau. Jadi dia ada yang satu lagi, jadi kita berdua sama. Terus, oh kalau kalian lihat ada waktu itu tuh aku pakai pas di foto yang kalau nggak salah ya, seingat aku pakai di foto yang aku pakai baju warna pink, yang pas Nina pakai baju warna hitam yang kita lagi makan. Jadi warna pink yang lengannya cuma segini. Ada di postingan IG, kalau nggak di X aku deh. Aku lupa aku pakai atau enggak, tapi pas di waktu-waktu itu. Terima kasih Kak Rapi, Mas Batangnya.
pas lagi di waktu yang itu tuh aku lagi sering-seringnya pakai ini sama Nina. Nina juga punya, aku selalu simpen. Terus Nina juga kasih aku jepitan gitu kan, aku masih simpen juga di kotak jepitan aku. Pernah dia pamerin itu, ya kan? Nina pernah pamerin. Pas kapan guys? Pas live juga kah? Iya udah lama. Iya kan, iya kan. Ini aku simpan. Sedih enggak ngasih sama Nina, senang enggak ngasih. Campur aduk sih guys. Maksudnya pasti ada sedihnya, apa nggak setim sama beberapa Gen 12, tapi ada senangnya juga pasti setim sama anak-anak yang ini. Terima kasih Kak Rapi Mas Batangnya. Masa kayak ada senangnya juga sama beberapa anak Gen 12 yang lain, tapi of course ada sedihnya juga. Masa kepisah sama hampir setengah ya, karena kan setengah-setengah per tim kan, 2/3 tuh nggak sama aku, maksudnya pisah sama aku. Ada guys sedihnya, pasti ada, tapi nggak apa-apa. Aku juga sempat ditanya pas di VC kayak gimana pisah sama beberapa Gen 12 sama Nina gitu kayak sedih pasti sedih banget. Ini kayak pas awal pengumuman naik inti itu tuh aku kan pelukan sama Fritzi kan, aku ngomong juga sama Fritzi, Zi akhirnya kita bisa bareng lagi kegiatannya, kita bisa latihan bareng, kita bisa tampil bareng lagi nanti pas aku naik gitu kan. Pas kita naik kita bisa bareng-bareng lagi Algen 12 gitu, aku bilang ke dia. Terus dia yang kayak iya bisa gitu kan. Terus kita kayak pelukan. Itu pas di atas, masih di atas stage guys. Kalau kalian ada ngeliat foto aku sama Fritzi pelukan, di situ aku sempat ngomong juga. Tapi setelahnya pas pengumuman yang pembagian ini juga kemarin, itu juga di atas stage juga kayak kita ngomong kayak kita gimana ya cara ininya, maksudnya beraktivitas bareng-barengnya gitu. Di saat pasti kegiatan kita nanti beda-beda kan jadwalnya kan, pasti fokus dengan tim masing-masing. Tapi di situ juga semuanya guys, semuanya juga pasti mikir kayak gitu, kita semua pasti mikir kayak gitu. Tapi setelah berpikir dengan cara kita masing-masing, kita ya jawabannya sama, satu jawabannya kayak nggak apa-apa, pasti kita ada bisa ngebuat waktu buat biar kita bisa main bareng gitu, nggak harus tiap hari juga kok. Malah kadang kalau misalnya dengan adanya kayak bukan jarak sih, tapi kayak ada waktu yang menjadi pembatas untuk kita semua nggak bertemu, itu jadi sekalinya bertemu tuh kayak wah, itu tuh kayak ngebuang kangen banget gitu, menghilangkan rasa kangen banget. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih, kita juga yakin semuanya juga solusi dari kita semua juga ya itu, kalau misalnya kita lagi kosong atau ada satu hari yang emang memungkinkan banget, diusahakan untuk kita bisa ngumpul bareng, main bareng, makan bareng, apapun itu yang bisa dilakukan secara bersama-sama Gen 12 ya bakal kita usahakan untuk dilakukan gitu. Kalau itu hanya satu-satunya waktu yang kita punya, pasti bakal kita lakukan. Jadi kayak gak apa-apa, kita yakin, kita semua yakin pasti bisa yakin banget. Dan aku juga yakin dengan dibagi-baginya kita secara rata kayak gini, ya kayak kata aku yang pasti apresiasi itu nggak sih, kayak ya udah pasti yang kita jalanin di sini udah sesuai dengan apa ya, dengan porsinya, apapun hasilnya itu udah sesuai dengan porsinya. Tuhan udah kayak memporsikan jalan kita gitu, jadi nggak apa-apa dijalanin aja. Aku yakin itu yang terbaik juga. Jadi kita juga harus melakukan yang terbaik biar hasilnya juga ya seperti yang sudah direncanakan gitu, yang terbaik. Tergantung mindset, balik lagi ke mindset. Tapi gak apa-apa guys, beneran. Aku yakin dengan kayak gini juga bisa ngebuat apa ya, masing-masing pribadi juga pasti ntar akan bisa menikmati kok. Emang mungkin awalnya aja sulit untuk menerimanya. Aku juga yakin kalian juga awalnya kayak mungkin dari beberapa dari kalian juga sulit untuk menerimanya kan. Tapi pelan-pelan seiring berjalannya waktu pasti kita bisa nerima kok. Gak apa-apa, emang awalnya aja. Terima kasih Kak Yeriko, Mas Batangnya. Gak apa-apa. Pasti masih ada momen bareng guys.
masih ada momen bareng, pasti yakin deh aku sih yakin itu. Siapa tahu ya guys, misalnya nih pas teateran, misalnya show ada 2 show di hari itu, show 1 aku, ntar show 2 misalnya ada Nina gitu kan, kita masih ketemu ya di teater ya, tempatnya kan lokasinya sama, cuman waktu show-nya aja yang berbeda. Di situ biasanya kita masih ngobrol. Mungkin emang gak selalu kita kayak nunjukin kita lagi ngumpul gitu, tapi selalu ada momennya aja. Kayak aku serumit sama Nina, aku roommate Nina kan kemarin itu kan, aku nggak ngepost yang kayak kita lagi ngobrol terus aku post gitu-gitu, enggak kan, maksudnya aku nggak ngepost momen yang gimana-gimana sama Nina, tapi di balik itu kita ngobrol guys, pas malam pas lagi night care rutin kita masing-masing, kita ngobrol, kita sambil makan malam kita ngobrol, sambil style film yang kita suka, kita ngobrol kayak pasti ada waktunya. Terima kasih Kak Pipio, Mas Batangnya. Jadi mungkin emang kan nggak melihat secara langsung, tapi kita pasti tetap menjalin kok di belakang itu, maksudnya pasti bisa guys. Kok kalian udah ada hashtag kangen Nina sih guys? Kok udah ada hashtag kayak gitu cepet banget? Iya, kita kan belum tahu ya gimana kan. Ya, jangan, kita nggak usah memikirkan konsepnya sendiri gitu. Biarin aja, kita tunggu dulu aja. Lagi masih ada waktu sebelum saat itu, dan karena masih ada waktu ini, kita gunakan sebaik-baiknya selagi kita masih ada momen bareng. Mungkin kita masih bisa untuk sering live bareng gitu. Dinikmati aja guys. Pas kita lagi show bareng nih, nanti kira-kira girls pas lagi pada show bareng, kita nikmati aja dulu yang ada untuk saat ini, karena kan belum terjadi juga ya halnya kan. Makasih Kak Leo, Mas Batangnya. Oh iya, kira-kira gimana guys? Belum tahu ya ininya ya. Verif ya. Semoga kan verif ya. Aku nggak tahu ini semua yang nonton apakah apply, tapi semoga kan verif ya guys. Besok, oke. Semoga verif ya. Doa bersama-sama. Selain kita harus memiliki harapan yang kuat, kita juga harus punya iman yang kuat guys. Karena hasilnya kan belum keluar nih, mending didoain sebelum hasilnya keluar. Jangan pas udah, misalnya udah ada notifnya terus kalian nggak lihat dulu, kalian matiin HP dulu terus kalian baru doa, ya itu nggak bakal mengubah tiba-tiba si emailnya berubah tiba-tiba jadi verif ya kan. Kalau mau doa sebelum itu terjadi guys. Kalau misalnya udah terjadi terus kan kayak doa, kan kayak aku bingung gitu ya. Soalnya kayak aku nggak bayangin gitu loh guys. Aku kayak mikir, pernah nggak ya kalian sebelum misalnya udah notif emailnya nih, kayak udah kelihatan terus kan matiin HP dulu, kalian doa dulu kan, kayak ya nggak apa-apa, doa itu baik kan guys, kapanpun itu emang harus doa, tapi maksud aku kalau bisa sebelum ada email itu gitu doanya ya. Bisa guys. Pernah lagi, gak apa-apa. Mungkin sebelumnya lupa. Nih aku ingetin sekarang, makanya kita doa ya. Terlalu berharap biasanya nggak dapet. Kadang tuh juga agak suges gitu loh guys. Maksudnya kadang kayak mikir, ntar kalau misalnya aku berharap nanti pasti nggak dapet gitu. Feeling aku sih nggak bakal dapet ya. Feeling aku bakal dapet. Kayak jangan kayak gitu juga, maksudnya kadang terlalu berharap kadang bisa mengecewakan. Tapi kalau misal kalian udah mikir kayak nggak bakal dapat lah, udah kayak gini, nanti emang kalian jadi nggak kecewa, tapi kalian jadi sedih sendiri gitu loh. Jadi setiap kalian udah mikir hal-hal yang negatif terus beneran tuh kalian jadi kayak bete sendiri, ngerti nggak sih? Jadi gak enak sendiri gitu loh. Jadi kita
syukuri aja guys. Kalau memang tidak verif atau tidak dapat sesuai dengan apa yang kalian inginkan, nggak apa-apa, mungkin emang seharusnya kayak gitu untuk mungkin menolong kalian dengan aktivitas kalian yang lainnya, atau kalian disuruh istirahat, atau kita nggak ada yang tahu ya guys, mungkin dalam perjalanan saat kalian kesananya, atau ada yang harus kalian kerjakan secara mendadak atau gimana, kita kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kita syukuri saja, tergantung pada mindset guys. Kadang biar mindset terus-terusan kayak gitu emang susah sih jujur, harus banyak apa ya, ya banyak berdoa dan cari cara untuk bikin emosi kalian bisa stabil gitu. Yes. Yeah. Tuh banget. Aku suka deh guys. Aku suka kalau kalian juga suka bahas topik ini. Bukan topik sih, tapi kalau kalian kayak ya ikut terbawa dengan topik ini, aku seneng. Kayak ada kebahagiaan tersendirinya gitu loh. Kayak bikin nggak tau, kayak sedih aja guys. Maksudnya kalau misalkan juga terbawa dalam topik ini, itu kayak wah terharu gitu loh. Jadi kayak kita nyambung gitu loh. Tadi terharu kenapa? Apa karena Naila kasih kata-kata indahnya dalam bahasa Indonesia? Aku senang. Bikin deep talk gimana guys? Bikin deep talknya, kalau aku apa ya, nggak ada sih, aku nggak ada deep talk apa-apa sih. Cuma ada satu hal yang kayak lagi menjadi iya ya, aku lupa namanya apa jujur. Ini sering banget disebut orang ya, aku jujur lupa banget nama sebutannya apa. Tapi bisa di kondisi dimana kita kayak di saat kita nggak bisa merubah apa yang di luar kendali kita ya ngerubahnya apa yang bisa kita kendalikan gitu. Apa sih namanya guys, aku lupa jujur, ada sebutannya tapi aku lupa. Bukan mindset. Bukan mindset. Iya itu tuh guys. Jadi aku gak tahu cara nyebutnya, tapi itu bukan pasrah. Jadi kayak aku menyatukan mindset itu dengan ajaran-ajaran Tuhan juga. Itu kalau dari combo tuh menurut aku udah kayak wow banget. Jadi nggak apa ya, nggak lemah gitu rasanya, nggak sendiri gitu. Jadi kayak wow, itu tuh menurut aku tuh kuat banget. Itu tuh kuat banget di saat kita bisa dengan mindset itu, terus sama kita ikutin ajaran Tuhan juga, terus di combo. Wah, itu kalian kuat sumpah. Kalian bisa dengan bikin kayak gitu, beneran sekuat itu. Aku nggak tahu guys, itu beneran kuat banget. Apa ini konteksnya? Nggak tahu, no konteks aja, tiba-tiba kayak kepikiran. Beneran wow itu. Iya, kayak kita cuma bisa merubah apa yang bisa kita ubah, yang bisa kita kendalikan ya. Itu menurut aku itu kita udah menerima juga tau guys. Itu kita lebih apa ya, lebih mudah untuk menerima aja. Terus ditambah itu kan udah mudah menerima ya, terus ditambah dengan ajaran Tuhan dimana kita harus kayak yang mensyukuri, terus mengambil sisi yang positifnya. Wah sumpah itu gong banget. Itu gong tergong banget, gong. Ini tuh perfect banget, aku suka banget.
Enggak, itu nggak ngejokes sih, tapi yang gong itu yang ngejokes, tapi itu nggak jokes. Iya, nggak sampai gitu tuh, agak hiperbola aja sih ngomong gong, cuman itu emang beneran sangat keren gitu kalau misalnya udah diinin. Apa guys, kasih tahu mindset kalian guys. Kita sharing, nggak deep talk, cuma sharing aja. Kan apa? Karena mindset, tak. Kenapa ya kalau Nala yang ngomong tuh kayak meyakinkan walaupun cuma tak doang gitu. Jadi kayak iya ini orang bener gitu. Tingkat PD Nala itu sangat bagus loh guys. Itu tingkat PD-nya dia PD mentok parah. Dia ngomong apapun itu dia PD, jadi kayak keren banget Nala. Gong. Iya, tak-taknya dia kayak menghipnotis deh, jujur. Bikin orang jadi kayak iya juga. Beneran gong banget. Kayak pas dia awal di pembukaan kalimat tuh dia ada yang kayak, kenapa aku bisa kayak gini? Karena gini tak gitu kan. Itu yang kayak, ini orang ngomong apa kok kayak serius gitu kan. Terus pas didengerin lebih dalam tuh kayak kedaleman didengerinnya gitu, rasanya gitu sumpah. Lucu, tapi gak apa, Nala kamu keren banget. Kamu jadi motivator kayak bisa deh. Ya kan? Terima kasih Kak Santos mas batangnya. Kirain kayak dengan mendengarkan tuh kayak wah dibantuin mikir nih mau kemana arahnya. Tapi ternyata pas didengerin kita harus kita yang mikir ini sebenarnya arahnya kemana, dia ngomongnya kemana gitu. Lebih kayak gitu. Terima kasih Kak Adam pada mas batangnya. Enggak, itu dikasih arah sama orang yang nyuruh kita nyari arah sendiri sih lebih tepatnya. Nggak apa-apa, yang penting dia udah berusaha ya guys, dia udah berusaha untuk mengarahkan kita. Iya. Yang penting gong lah. Udah. Ya, kadang emang untuk mengerti seseorang tuh harus effort ya guys. Nggak apa-apa banget. Tapi kan terbiasa sama Nala ya. Iya juga. Kalau Nata kamu gong, boleh. Ajakin orang yang tapi emang beneran, tapi kadang keren loh Nala. Kadang ada yang bener omongannya guys, tapi kitanya aja yang nggak ngerti deh menurut aku. Dia kalau ngomong bener tuh kadang emang gak mudah dimengerti, apa karena biasanya ngomongnya kayak nggak jelas gitu kali ya. Tapi beneran kalau lagi bener tuh oh masuk akal gitu loh. Iya, kitanya aja yang kayak belum sampai di tahap Nala ya mungkin ya. Iya guys. Tapi yang bener aku pernah kayak ngobrol sama Nala kan. Awalnya tuh kita bercanda, ini topiknya tuh gak jelas banget. Aku pun hilang arah pas itu, kayak kita lagi ngomongin jenis-jenis dogi guys. Kita lagi ngomongin dogi apa ya? Aku lupa. Adalah pokoknya dogi. Adalah pokoknya tuh kan. sorry. Ada dogi, apa sih namanya tuh aku lupa. Dia tuh tadi tuh kalau aku pengen nyimpen kata adalah pokoknya buat dipakai nanti buat ngejokes kan, tapi udah kepake duluan, sorry.
Ya adalah pokoknya kayak dogi dari Jepang gitu kalau nggak salah. Ya pokoknya ada kan. Aduh sorry banget, sumpah aku nggak mau pakai tadi. Lupa. Iya, Shiba Inu ya, iya. Mungkin ya namanya. I forgot. Ya pokoknya itu kan intinya. Terus awal lagi ngomongin dogi, sumpah. Terus tiba-tiba kita ngomongin kayak ini gimana cara kita bisa mencapai sampai di titik itu gitu, kayak kayaknya nggak nyampe ke situ deh topiknya. Bahkan kita awalnya ngomongin kenapa dogi ini bisa bentuknya kayak gini gitu. Nggak jelas guys, sebenarnya itu kayak ini kemana sih arahnya, maksudnya bridgingnya tuh bahkan aku nggak tahu kita kapan bridging tiba-tiba pindah ke situ, kayak itu langsung loncat deh. Nggak ada bridgingnya, tiba-tiba kayak tau gak sih ini kita gimana ya caranya biar bisa gini-gini, terus kita langsung deep talk. Yang tadi kita ketawa-ketawa sama kayak nggak tahu kayak keasbunan kita mikir ini cara bentuk dogi bisa kayak gini kayak gimana, tiba-tiba kita loncat gitu. Tuh beneran serius, tapi beneran langsung kayak iya ya kayaknya kita gini beneran langsung kayak gitu. Ngerti lagi. Itu beneran mengalir gitu. Kalau buka topik biasanya siapa dulu? Random guys. Itu aja menurut aku udah buka topik yang lain gitu. Ntar tiba-tiba awalnya misalnya buka pembukaan topiknya kayak kita ngomongin jenis-jenis dogi, tiba-tiba ntar loncat aja. Itu udah topik beda topik ya, tiba-tiba kenapa kepikiran kesana gitu, Pak, nggak nyambung. Misalnya belum sensor aku kan, jangan gitu. Belum. Tapi seru. Apa kayak keren bisa mikir kayak gitu, maksudnya siapa sangka. Patah banget sih jujur, emang udah dilupakan topik yang sebelumnya. Terus udahannya kayak pas topiknya udah terlalu berat, kita kayak tadi topik pertama apa ya, kok tiba-tiba kesini gitu. Terus karena nggak ada bridging, makanya aku jadi kayak iya ya, awal mula kita bahas topik ini tuh nggak tau, buntu awalnya tuh udah kayak ada tembok gitu, jadi kayak nggak bisa mundur lagi nih apa sebelumnya, karena kita nggak ada bridgingan gitu loh buat masuk ke topik yang ini kan. Jadi jadi awalnya apa, akhirnya lupa, kita akhirnya melupakan aja karena emang mentok udah ada tembok di sini, kita nggak bisa mundur karena nggak tahu tiba-tiba kan di situ yang mulainya ya. Lucu ya, terima kasih Kak Yari kalau mas batangnya. Kayak seru ada ininya apa, kayak perumpamaannya, ada temboknya gini-gini. Kan gitu gak sih guys? Kan tipe yang kalau belajar tuh ada gambarannya nggak? Maksudnya kayak apa, kayak belajar dari suara atau dari gambaran atau apa? Jujur aku sekarang kalau misalnya mau mencontohkan sesuatu atau kayak mencontohkan sesuatu itu harus kayak menggambarkan dulu gitu. Soalnya aku jelasinnya kayak dengan gambaran juga. Ya kan, aku juga nggak tuh kayak dari gambaran, dari kayak secara visualnya itu gimana. Aku suka tipe belajar yang kayak gitu, kayak tergambarkan. Tapi ketika aku kayak menjelaskan ke orang lain, yang diterima tuh emang cuman kata-katanya aja, jadi mereka nggak perlu menggambarkan secara visual lagi karena udah aku coba gambarkan secara visual. Jadi kayak orang menurut aku lebih gampang untuk menerimanya ya. Kalau aku sendiri menerima dari orang lain juga gitu, ketika aku diberikan gambarannya aku jadi kayak oh ya langsung nerima aja, nggak perlu aku proses untuk aku gambarkan sendiri lagi gitu ini bentukannya gimana. Tapi ketika orang hanya memberikan kayak cuman garis besar tuh kayak ini kayak gini kah. Kadang kita menggambarkan sendiri dan kita tidak merasakannya, jadi kayak kadang melenceng gitu apa yang dijelaskan tuh kayak kok gini gitu. Buat apa presentasi? Ya kenapa ngomong kayak gini ya, kayak mau presentasi deh. Enggak. Kita kesamaan, mantap. Keren. Iya. Bagus presentasinya. Iya, yuk kita presentasi yuk guys. Kayak seru. Jangan deh ngomong gini, kayaknya bikin trauma anak-anak yang abis UAS-nya presentasi deh. Sorry.
Kasihan yang habis UAS presentasi. Maaf. Tapi seru ya presentasi kalau kita udah kayak menguasai materi itu kayak wah aku ngejelasinnya tuh kayak orang bener gitu, kayak orang yang menciptakan tentang materi ini gitu. Ya iya sih, maksudnya kita kan yang mengulik ya, maksudnya yang membawa materi ini dibungkus menjadi sedemikian rupa kan emang kita ya. Tapi maksudnya kayak ini semua aku yang menciptakan gitu dari otak aku gitu rasanya kayak gitu. Kalau misalnya udah ngerti, udah paham gitu sama materinya, udah sekeren banget ya sih, kayak profesor nih bos. Ingat gitu ya kan, kalian tuh kayak menguasai banget dilihat-lihat. Gitu guys. Terima kasih Kak Ams Mas Batamnya. Sana mau liburan kemana akhir tahun? Belum tahu. Kok kamu udah nyuri? Enggak sih, itu bukan liburan sih, tapi kayak berkedok liburan itu kok seru sih. Kan udah makan malam belum? Aku lupa lagi. Enggak. Liburan tuh masih pegang laptop tuh, bukan liburan. Tidak saya hitung liburan. Gimana kalau liburan lagi? Ya itu lebih ke meliburkan diri deh kayaknya. Ya lagi kayak banyak yang meliburkan diri ya kalian ya. Liburan ya kan, kayak perlu banget deh. Sumpah liburan lagi kata aku. Kayak itu cuma bentar doang gak sih? Ya aku ngomongnya kayak gampang banget ya liburan lagi. Kalau di jadwal liburan lagi lah. Ya lah pegang laptop mau buka ini ya, main file ya gitu. Boleh juga. Iya sih, jujur kemarin pas maaf banget ya guys, pas baca tuh kayak aku nanya kalian liburan kemana, ada beberapa yang aku tanya kayak nanti rencana liburan kemana, terus pada bilang kayak enggak libur, aku kayak sorry guys, sorry. Soalnya ada beberapa yang kayak liburnya tuh ternyata cuma pas Natal sama pas kayak awal tahun malah. Iya malah awal tahun ya, pas tanggal 1 tuh kayak oke guys, sorry didn't mean to. Kayak maaf banget. Ternyata jadwalnya bener-bener beda-beda, tapi ada juga yang emang libur, cuman kayak mostly tuh ternyata nggak libur, jadi maaf ya. Meliburkan diri deh guys, gimana? Itu ide paling menarik deh, meliburkan diri. Nah kasihan, soalnya pas bilang aku nggak libur li, itu kayak kalian yang kelihatan nih kayak gitu kan. Beneran kayak tersinggung gitu loh pas aku bilang liburan kemana. Kasihan. Iya kayak itu topik sensitif deh buat yang nggak libur, maaf banget. Kasihan. Semangat guys. Ambil cuti, mantap. Semangat. Ya kan? Sumpah aku pikir tuh semua orang tuh tanggal libur sama, karena kayak aku juga kerja loh, harusnya sama nih kita tanggal libur kerja, ternyata enggak. Sorry. Terus emang beda-beda ya, tergantung ininya. Sorry banget. Udah tanggal 22. Aku kayak gak secepat itu deh, aku aja gak secepat itu. Hale, apa kabar? Baik. Hale, tau gak sih guys, jadi enggak juga sih, ini emang agak coincidence aja, tapi setiap aku misalnya lagi peregangan ya, kayak kan pegel kan ya kan, kayak entah ada peregangan, gak tau loh, pokoknya ada aja gitu kan peregangannya kan. Terus tiba-tiba Hale itu di sebelah aku ngikutin, pokoknya dia selalu harus di sebelah meja, tapi kalau nggak sebelah meja, kalau nggak kasur. Jadi aku peregangan tiba-tiba dia kayak ikutan gitu loh, kayak
ih FOMO banget. Terus pas aku lagi makan ntar dia ikutan makan, aku lagi ambil minum, misalkan malam-malam kan aku lagi ambil minum keluar, terus tiba-tiba dia kayak minum juga, kayak kok FOMO gitu sih. Tapi lucu banget sumpah. Terus kalau misalnya aku belum masuk kamar, misalnya aku ke toilet kan, aku belum masuk kamar dong, pintunya tuh nggak ketutup guys biasanya, kayak ya udah cuma setengah ketutup doang, tapi bisa didorong sendiri. Biasanya pun dia dorong sendiri kan, tapi dia nggak masuk kamar aku guys, dia tungguin di depan pintu aku dulu. Pas aku masuk dia baru ikutan masuk, padahal tuh dia bisa dorong, tinggal dorong aja. Lucu ya, aneh. Kan beneran ngikutin banget. Dan aku kan misalnya ya aku ambil makanan gitu, dia lagi tidur, tiba-tiba dia bangun, dia langsung duduk di sebelah aku. Nggak bisa banget dia ditinggalin deh kayaknya. Bisa pele. Iya kok kata Levi clingy. Ya kan, lucu, nggak apa-apa. Harley yang ngikutin, enak aja. Apa jangan-jangan aku udah kayak nge-share brain cell yang sama ya sama Harley, jadi dia kayak apa yang aku lakuin dia ngikutin juga. Ya kan, bisa jadi. Jangan-jangan selama aku tidur Harley kayak menyalurkan brain cell-nya gitu sama aku. Kan dia tidur kayak nggak saat di kasur aku, cuman di sebelah aku gitu kan. Bisa jadi. Udah terkoneksi tuh kayak Avatar. Iya lagi guys, lucu banget tau. Enggak lucu, sedih sih. Soalnya kayak kalau mereka udah si Avatar dengan ya jenis gimana ya ngomongnya, susah lagi ngejelasinnya guys. Ya udah adalah pokoknya, nah itu kan. Ya adalah pokoknya kan, ya itu pokoknya. Terus ya gitu, aduh nggak tau. Bingung kan deh, jelasin, yang ngerti jelasin deh guys. Kalian deh yang jelasin. Nah yang ngasih tahu juga adalah pokoknya, ya udahlah pokoknya gitu guys. Ya kan nonton aja Avatar deh. Intinya Avatar tuh, terus dia kayak bahasa simpel Avatar, dia kayak menyalur, enggak juga guys, ya udah gitu. Itu bahasa gampangnya Avatar menyalurkan, ya anggap gimana ya, bahasa gampangnya yang paling nggak kedengeran aneh gitu. Ya Avatar menyambungkan, anggap kayak udah ada ikatan batin gitu sama peliharaannya. Nah iya, sama peliharaannya. Jadi sekalinya ini tuh kayak pelihara tuh sesayang itu sama majikannya, mengikuti itu gitu. Misalnya majikannya terluka ntar dibantuin, nah gitu lah intinya lah ya. Iya, itu udah kayak itu ya. Enggak, ntar mereka bingung yang gak nonton menyatukan pikiran lewat rambut, kayak aneh kan, maksudnya kayak lah nggak ngerti ya, pokoknya gitu lah ya intinya. Ya adalah pokoknya. Bingung guys, aku bingung guys. Kenapa mas? Jujur, aku selalu pegel satu pipi doang tau. Kalau lagi ketawa yang terbahak-bahak banget ya dua-duanya. Tapi kalau misalnya cuman ketawa yang gitu, kadang capek satu pipi. Tapi yang capek bukan pipi, tapi kayak emang lesungnya, ngerti gak sih? Yang kayak capek, kayak aduh gitu, harusnya pengen aku tarik keluar dulu gitu. Iya, soalnya kan beda sebelah banget ya. Pokoknya nyebelin satu pipi gitu. Tapi nggak apa. Nggak tahu gimana ya jelasinnya ya. Jadi nggak pegal satu pipi gini loh guys. Karena kan kalau orang ketawa tuh pegelnya yang kayak aduh pegel ketawa gitu kan, rahangnya capek gitu kan. Ini tuh bukan rahangnya, jadi ininya yang capek gitu loh guys. Iya kan ya, katakanlah
Ngomong apa sih? Iya gitu. Tapi aku suka sih langsung pipi, jadi nggak polos mukanya. Bisa gitu ya? Bisa. Kalau capek ngapain? Kalau langsung pipi capek, harus ini manyun. Nah itu biar nggak capek. Kalau nggak digini-giniin biar nggak capek. Jadi makan apa? Yang berkuah sih, kayaknya enak deh. Enak yang berkuah. Kalau nggak diginiin biar seimbang gitu. Tapi beneran pegel gitu loh guys, aduh. Aku jadi ngerasain. Ya udah koyo. Nggak boleh. Tapi ya aku yang nggak pernah pakai koyo deh. Kenapa tidak? Ya kan. Iya kadang beneran pegel guys. Guys, aku mau nanya deh. Kalian kalau misalnya apa namanya, aku tuh nih ya. Kan aku tadi kayak giniin kesini pipi kan. Terus aku jadi keinget kalau misalnya kalian pas masih kecil bisa kejedok gitu kan. Kayak terbentur gitu, kejeduk kayak benjol gitu kan. Kalian sering gak sih sama mama kalian kayak pakai rambut terus digosok-gosok gini? Tau gak sih guys? Jadi saya ini kejedok gitu kan. Terus kayak sakit, terus nanti mama kalian datang terus kayak digini-giniin pakai rambutnya. Pernah kan? Aku juga sering banget. Terus kayak sebenarnya aku nggak tahu itu gunanya apa ya, jujur. Maksudnya aku kayak nggak mungkin tiba-tiba out of nowhere rambutnya ada magic. Emang dikira Rapunzel kan? Enggak kan? Kan bukan Rapunzel kan? Jadi kayak ini terinspirasi dari Rapunzel kah atau gimana? Aku agak gak paham sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya gak tahu, tapi waktu itu aku pernah Gen 12 coba kejedok. Terus aku gituin juga, terus kayak ini udah terbrainwash sama cara hidup mama-mama kah? Gitu, ngerti gak sih? Ini aku udah kayak iya udah kayak naluri gitu, kayak tunggu dulu, kayak jangan gini deh, ini aneh gak sih? Gitu loh rasanya. Ini mereka ngerti gak ya kayak gini kenapa? Soalnya kan pasti kalian aja juga ada beberapa yang enggak, ada beberapa yang iya kan. Makanya jadi kayak pasti ada yang bingung gak sih kalau aku kayak gitu tiba-tiba, nggak 100% pasti semuanya pernah ngerasain gitu kan. Jadi aku bingung guys. Terus ada yang pernah gitu, so kayak gitu kayak, tapi mereka juga gak ngomong apa-apa sih, mereka diem doang juga. Jadi kayak aku gak ngebahas lagi sampai sekarang. Terus aku kayak, tapi untungnya sampai sekarang gak ada yang kejedok lagi. Jadi kayak aku gak perlu kayak gitu, takut tiba-tiba kan spontan. Aduh malu ya. Nggak sih, nggak mau, cuma kayak kocak aja kalau dibayangin lagi. Aku inget banget sumpah, ih kenapa ya, aneh banget si tiba-tiba tuh si naluri tuh. Mereka beneran diem doang, yang kayak mungkin karena kayak terpaku sakitnya kali ya, soalnya kayak mereka megangin tapi kayak gitu kan, yang kayak panik sendiri. Akunya juga terus kayak nggak apa-apa gitu. Ya udahlah ya, gimana, refleksnya kayak gitu ya. Kali aja yang kaget. Jangan kaget dong. Mereka aja biasa ya, gak boleh kaget guys. Jangan gitu. Iya kayak itu refleks banget sumpah. Aku pun kayak bingung kenapa refleksnya kayak gitu. Entah, malu dikit. Gak usah guys, udah biarin, lupakan, gak usah itu lagi. Aku juga lupa, tapi itu udah lama banget, makanya aku gak inget siapa waktu itu yang lagi kejedok. Tapi rasanya aku jelasin juga ke merekanya, tapi siapa ya? Naila ya? So masih awal-awal banget. Pokoknya tuh antara Nina, Naila apa Nala gitu. Lupa, udah lama banget.
biar mereka kayak nggak bingung juga seinget aku, tapi aku lupa. Ya udahlah, refleks guys. Kan. Iya ditiup juga, tapi aku nggak tiup. Itu lebih aneh lagi guys, itu lebih aneh lagi. Kayaknya aku lebih percaya dengan magicnya rambut deh. Iya, kayaknya aku lebih percaya dengan magicnya rambut dibanding ditiup. Masa sih ditiup lebih umum? Kecuali kayak kejepit ya tangannya ya, terus ntar kayak di gitu kayak oke. Atau mungkin jatuh terus kakinya kayak luka terus ditiup, menurut aku biar nggak perih, oke. Tapi kalau misal kejeduk ditiup nggak berasa masalah tiupannya, kan kayak benjol gitu ya, nggak berasa menurut aku. Kecuali kayak tangannya kejepit kan panas ya. Kalau kejepit, aku ingat banget terakhir kali aku kejepit pintu mobil itu panas banget guys. Itu panas banget tangan aku, jadi kayak makanya aku tiup terus. Kalau itu iya. Kalau misalnya kejedok ditiup tuh kayak agak tapi iya tau guys, itu aku kejepit pintu mobil, jadi aku sakit banget sumpah. Sakit banget. Itu udah malu, tapi sakit. Lebih malunya tuh bukan karena kayak malu kejepit pintu mobil, bukan, tapi malunya tuh karena mau nangis karena sakit banget sumpah. Itu bener-bener yang kayak pintu itu udah kayak rapet gitu loh guys, jadi kayak nggak bisa. Itu lebih ke malu pengen nangis dibanding malu karena kejepit, ngerti gak sih? Karena kan kayak malu karena jatuh kan, jadi nggak berasa sakitnya. Tapi ini malu karena mau nangis karena sakit, ngerti gak sih? Itu kayak triple kill gitu rasanya. Udah sakit iya, malu iya, mau nangis iya, aduh itu sepaket deh guys rasanya. Jadi kayak mau buka pintunya udah kagak bisa, nggak ada tenaga karena kan sakitnya, kayak udah kestan satu badan gitu rasanya. Mau buka pintu nggak kuat, buka pintunya kayak ini ada buka pintu gimana sih gitu lah rasanya. Terus akhirnya kayak bingung gimana cara buka pintunya dong. Aduh. Itu yang kejepit pintunya setelah jari diperban. Itu tuh kayak tahun ini kejadiannya, seinget aku tahun ini. Itu pas aku mau latihan, so kan aku kan kebiasaan ngecek mobil dulu kan ada yang jatuh nggak bareng aku, takutnya ada yang keluar dari tas barangnya kan. Jadi aku kebiasaan kayak ngecek. Aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba masalahnya tuh yang kejepit tangan kiri bukan tangan kanan. Kan nutup pintu pakai tangan kanan, kenapa nih tangan kiri bisa kejepit? Ngerti nggak sih? Kayak kan bayangin, ini aku nutup pintu pakai ini, tapi kenapa ini yang kejepit? Kan nggak paham kan. Jujur aku juga nggak paham. Terus jadi kayak ini udah kejepit lah, bingung kan. Aku juga bingung sumpah. Makanya aku juga bingung kayak ayo gimana caranya, ayo. Tapi untungnya tuh nggak rame pas itu ya. Kayak malu, sakit, nangis, mau nangis tuh kayak campur aduk banget guys. Sakit banget. Itu tuh kayak udahannya ini tuh kayak bonyok sendiri, kayak masuk ke dalam sendiri. Aku udah mikir jangan-jangan ini tulangnya patah. Aku udah mikir sampai sejauh itu, tapi nggak patah sih. Cuman udahannya mati rasa seharian. Terus ininya kayak merah sendiri, bukan merah sih, kayak ungu sendiri. Dari sini sampai sini ungu sendiri gitu loh guys. Jadi kayak nyut-nyutannya tuh sampai satu lengan rasanya, jadi nggak bisa gerak yang gimana-gimana. Untung tangan kiri guys. Kalau tangan kanan aku nggak bisa bayangin sih, karena kan tangan kiri cuma pegang mic kan. Kalau tangan kanan kan harus gerak, entah buka tutup atau entah 1, 2 kayak gini-gini kan, nunjuk gitu-gitu. Jadi untung tangan kiri. Kalau tangan kanan aku nggak bisa bayangin sumpah. Aduh, jadi kayak ya udah keras dong itu. Iya emang keras, karena aku sampai ketutup ya pintunya ya. Gimana ya guys, sudah nih kayak beneran malu dikit sih, tapi udah gak malu lagi. Itu beneran kayak fokus sama rasa sakitnya yang sesakit itu gitu lah guys. Pintunya emang berat sih jujur, itu pintunya berat, makanya kayak mungkin makin menambah damage-nya kali ya. Nangis sih, tapi setetes aja. Tapi itu juga pas bukan di mobilnya lagi. Aku udah nyampe ke ruang latihan tuh kayak tes sakit banget. Enggak, bukan pintu yang geser. Itu kan pintu yang geser, aku nggak tahu deh guys. Tapi nanti itu bisa ketutup atau enggak. Bener sakit banget.
aku jarang banget kejepit pintu kan, pernah kejepit tapi kayak ya udah aja, nggak sampai rapet kan. Kalau pintu ini pintu mobil guys, wow, amazing. Kuat banget. Udahannya tuh kayak aku sekarang tangan aku selalu aku taruh di tas aku, jadi kalau mau tutup pintu aku taruh di tas baru aku tutup, satunya harus ada di sini. Kalau nggak aku nggak yakin kenapa aku bisa begitu kemarin, harus dijin kayak gitu sumpah. Ya kan bingung kan, aku juga bingung gimana caranya, nggak pernah terfikirkan. Tapi udah aman kok guys, tapi emang cuma sehari aja, semalam doang, terus paginya udah normal lagi, udah kayak balik ke bentuk semula, terus udah warnanya nggak warna ungu lagi pas itu. Kayak cepet banget, emang mujizat Tuhan ya kayaknya ya, secepat itu karena aku kayak nggak nyangka bakal secepat itu gitu. Udah normal kok guys, tenang aja. Kok nggak salah pas itu aku lagi nggak live juga, jadi kayak aku nggak nunjukin, aku nggak ceritain juga pas itu. Udah lumayan lama juga, berapa bulan kayaknya, udah normal. Pokoknya sekarang udah bisa pencet top lifter kok, bisa banget. Oke, nomor 10 ada Kak Ams, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Mincoko, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Santos, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Winanda, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Lea, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Yeriko, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Pak D, terima kasih banyak Pak D. Nomor 3 ada Kak Amar, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Rapi Pio, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Adam Padel, terima kasih banyak Kak. Oke, arigatou gozaimasu. Bye. Thank you guys. Bye guys, baterai aku udah tinggal 10 btw. Makasih ya.